Halo sahabat Bali Puspa, di video kali ini kita akan bercerita tentang kisah dari seorang tokoh yang menyebabkan perang Baratayuda itu terjadi, yaitu Sangkuni. Simaklah video berikut. Sangkuni adalah seorang tokoh antagonis dalam wiracarita Mahabharata. Sangkuni terkenal sebagai tokoh yang licik yang selalu menghasut para Korawa agar memusuhi para Pandawa. Ia berhasil merebut kerajaan Indraprastha dari tangan para Pandawa melalui sebuah permainan dadu. Dalam pewayangan Jawa, Sangkuni sering dieja dengan nama Sengkuni. Ketika para Korawa berkuasa di kerajaan Hastinapura, ia diangkat sebagai patih. Dalam pewayangan Sunda, ia juga dikenal dengan nama Sangkuni. Dalam kitab Mahabharata disebutkan bahwa Sangkuni merupakan pangeran dari kerajaan Gandhara pada masa pemerintahan Subala. Adik perempuannya yang bernama Gandhari dilamar untuk dijadikan sebagai istri Dhritarashtra, seorang pangeran tunanetra dari Hastinapura. Sangkuni marah atas keputusan ayahnya yang menerima lamaran tersebut. Menurutnya, Gandhari harus menjadi istri dari Pandu, yaitu adik Dhritarashtra. Karena terlanjur terjadi, ia pun mengikuti Gandhari yang selanjutnya menetap di istana Hastinapura. Gandhari memutuskan untuk selalu menutup kedua matanya menggunakan selembar kain karena ia sangat setia kepada suaminya yang buta. Gandhari berputra 100 orang yang dikenal sebagai 100 Korawa, yang sejak kecil diasuh oleh Sangkuni, di mana di bawah asuhan Sangkuni, para Korawa tumbuh menjadi anak-anak yang selalu diliputi rasa kebencian terhadap para Pandawa, yaitu putra-putra Pandu. Setiap hari, Sangkuni selalu mengobarkan rasa permusuhan di hati para Korawa, terutama Korawa sulung yang bernama Duryodhana. Sangkuni merupakan penasehat utama dari Duryodhana, yaitu pemimpin para Korawa. Berbagai jenis tipu muslihat dan kelicikan ia jalankan demi menyingkirkan para Pandawa. Dalam Mahabharata, bagian pertama atau disebut dengan Adi Parwa, Sangkuni memerintahkan Purocana untuk menciptakan kebakaran di gedung Jatugraha, yaitu tempat para Pandawa bermalam di dekat hutan Waranawata. Namun para Pandawa dan ibu mereka, yaitu Dewi Kunti, berhasil meloloskan diri dari kematian. Dalam pewayangan, peristiwa ini terkenal dengan nama Bale Sigala-gala. Usaha Sangkuni yang paling sukses adalah merebut Indraprastha dari tangan para Pandawa melalui permainan dadu, yaitu melawan pihak Korawa.
Kisah ini terdapat dalam Mahabharata bagian kedua atau Sabha Parwa. Peristiwa tersebut disebabkan oleh rasa iri hati Duryodana atas keberhasilan para Pandawa membangun Indraprastha yang jauh lebih indah daripada Hastinapura. Atas saran Sangkuni, ia mengundang para Pandawa untuk bermain dadu di Hastinapura. Dalam permainan itu, Sangkuni bertindak sebagai pelempar dadu Korawa. Dengan menggunakan ilmu sihirnya, ia berhasil mengalahkan para Pandawa. Sedikit demi sedikit, harta benda para Pandawa jatuh ke tangan Duryodana, termasuk istana Indraprastha dan istri mereka Drupadi. Mendengar Drupadi dipermalukan di depan umum, Dewi Gandari, ibu dari para Korawa, muncul membatalkan semuanya. Para Pandawa pun pulang dan mendapatkan kemerdekaan mereka kembali. Karena kecewa, Duryodana mendesak ayahnya Drestharashtra supaya mengizinkannya untuk menantang Pandawa sekali lagi. Drestharashtra tidak kuasa menolak keinginan anak yang sangat dimanjakannya itu. Maka permainan dadu yang kedua pun terjadi kembali. Untuk kedua kalinya, pihak Pandawa kalah di tangan Sangkuni. Sebagai hukuman, mereka harus menjalani hidup selama 12 tahun di dalam hutan dan dilanjutkan dengan menyamar selama setahun di suatu negeri. Jika penyamaran mereka sampai terbongkar, mereka harus mengulangi kembali selama 12 tahun hidup di dalam hutan dan begitulah seterusnya. Setelah masa hukuman selama 13 tahun berakhir, para Pandawa kembali untuk mengambil kembali negeri mereka dari tangan Korawa. Namun pihak Korawa menolak untuk mengembalikan Indraprastha dengan alasan bahwa penyamaran para Pandawa di kerajaan Wirata telah terbongkar. Berbagai usaha damai diperjuangkan pihak Pandawa, namun semuanya mengalami kegagalan. Perang pun menjadi pilihan selanjutnya. Pertempuran besar di Kurukshetra antara pihak Pandawa melawan Korawa dengan sekutu masing-masing akhirnya meletus. Perang yang juga terkenal dengan sebutan Bharatayuddha berlangsung selama 18 hari, di mana Sangkuni tewas pada hari terakhir. Menurut versi Mahabharata bagian ke-8 atau Salya Parwa, Sangkuni tewas di tangan Sadewa yang bungsu di antara 5 Pandawa. Pertempuran mereka terjadi pada hari ke-18. Namun, kisah versi India sedikit berbeda dengan Kakawin Bharatayuddha yang ditulis pada zaman kerajaan Kadiri tahun 1157. Menurut naskah berbahasa Jawa kuno ini, Sangkuni bukan mati di tangan Sadewa, melainkan di tangan Bima. Pandawa yang kedua, Sangkuni dikisahkan mati remuk oleh pukulan gada Bima. Bima kemudian memotong-motong tubuh Sangkuni,
menjadi beberapa bagian. Semua itu bisa terjadi karena penasehat Pandawa selain Kresna, yaitu Semar, muncul memberitahu Bima bahwa kelemahan Sangkuni berada di bagian dubur. Karena bagian tersebut dulunya pasti tidak terkena pengaruh minyak tala. Bima pun maju kembali. Sangkuni ditangkap dan disobek duburnya menggunakan kuku pancanaka yang tumbuh di ujung jari Bima. Dengan beringas, Bima menyobek dan menguliti Sangkuni tanpa ampun. Meskipun demikian, Sangkuni hanya sekarat tetapi tidak mati. Pada sore hari itu, Bima berhasil mengalahkan Duryodhana, yaitu pemimpin dari 100 Korawa. Dalam keadaan sekarat, Duryodhana menyatakan bahwa dirinya bersedia mati jika ditemani pasangan hidupnya, yaitu istrinya yang bernama Dewi Banowati. Atas nasihat Kresna, Bima pun mengambil Sangkuni yang masih sekarat untuk diserahkan kepada Duryodhana. Duryodhana yang sudah kehilangan penglihatannya akibat luka parah segera menggigit leher Sangkuni yang dikiranya Banowati. Akibat gigitan itu, Sangkuni pun tewas seketika. Begitu pula dengan Duryodhana. Itulah kisah dari seorang Sangkuni. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut.